ada perbedaan yang sangat besar antara pandangan manusia dan pandangan Tuhan, antara sikap manusia dan juga sikap Tuhan. Tentu saja besar, nanti pasti akan Anda jawab seperti itu. Nama juga makhluk. Makhluk kan cuma ciptaan. Sementara Tuhan adalah yang menciptakan makhluk. Tentu beda ya. Emang beda karena sifat Tuhan juga ada. Apa tuh? Yang beda dan makhluk itu apa? Mukhalafatul lil khawadisi itu apa tuh? Yang intinya itu beda dan makhluk itu apa? Ya kalau salah Anda benerin ya. Aku nggak hafal soalnya kawan. Jadi intinya, kita bahas intinya saja ya. Intinya kawan, kalau di mata manusia, sebanyak apapun kita melakukan suatu kebaikan, ya, ingat ya, garis bawahi, sebanyak apapun kita melakukan suatu kebaikan, hanya karena satu kesalahan kita, maka itu akan menutup semua hal baik yang pernah Anda lakukan. Artinya 100 kebaikan yang Anda lakukan akan tertutup dan akan hilang oleh satu kesalahan yang Anda lakukan. Anda selama ini selalu berbuat baik, umpamanya ya, sebagai contoh biar mudah dipaham. Terus kemudian suatu ketika Anda, karena Anda manusia bukan malaikat, suatu ketika Anda terpeleset ke dalam suatu kesalahan, maka dalam pandangan makhluk hilanglah semua kebaikan Anda, tertutup oleh satu kesalahan yang Anda lakukan. Makhluk sudah tidak bisa lagi melihat kebaikan yang selama ini Anda buat, karena satu kesalahan yang Anda lakukan sudah menutupi semua kebaikan Anda, bahkan menghilangkan dalam pandangan makhluk. Nah, bedanya, kebalikannya kawan. Dalam pandangan Tuhan, seburuk apapun kita, sejelek apapun perbuatan kita, bahkan mungkin hampir seumur hidup umpamanya, tapi kemudian di akhir Anda menyadari semua kesalahan Anda. Kita menyadari semua kesalahan kita, kemudian menyesali segala perbuatan buruk dan dosa-dosa serta kesalahannya sudah kita lakukan. Kemudian kita mendatangi Tuhan dengan berserah diri, mengaku bersalah dan memohon pengampunan, bertaubat, memohon pengampunan. Maka segala kesalahan yang sudah dilakukan selama itu akan terhapus oleh satu buah pertaubatan. Satu buah pertaubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ada satu kasus di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada satu orang laki-laki di mana seumur hidup, hampir boleh dibilang seumur hidup, karena kemudian dia bertobat dan gak lama kemudian dia meninggal setelah bertobat ya. Jadi boleh dibilang itu seumur hidup. Seumur hidup laki-laki itu tidak pernah berbuat baik, yang ada hanya kemaksiatan yang dia lakukan. Dia melakukan kemaksiatan seumur hidupnya, sehingga orang-orang
sehingga manusia dan orang-orang mengenalnya sebagai pelaku maksiat, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai ahli maksiat dan membencinya. Dan suatu ketika dia menyesali kesalahannya itu dan bertaubat, mengakui segala kesalahannya kepada Tuhan, bertaubat, dan tidak lama kemudian dia mati. Saat dia meninggal, maka orang-orang tak ada satupun yang mau mendekatinya, yang mau merawat jenazahnya, karena orang sudah mengenalnya sebagai ahli maksiat, sebagai orang yang pelaku maksiat, sebagai orang yang buruk dalam pandangan manusia, masyarakat. Hingga Tuhan mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk merawat jenazah itu, karena dia telah diangkat menjadi kekasih Tuhannya. Dia telah diterima pertaubatannya dan dia sudah jadi kekasih Allah. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Musa untuk merawat jenazah itu. Sehingga pada akhirnya yang merawat jenazahnya bukan cuma manusia biasa, tapi seorang nabi. Nah, ini bisa jadi pelajaran kawan, bahwa kita tidak bisa menilai manusia hanya dari tampilan luar saja. Mungkin seseorang itu memang masih buruk. Mungkin seseorang itu masih belum dapat hidayah atau masih berjalan di jalan keburukan, kesalahan, kemaksiatan. Tetapi tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan manusia. Tidak ada yang tahu akhir hidup manusia. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk kekuasaan Tuhan. Itu membuktikan jika Tuhan berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dan itu menjadikan kita untuk mengambil pelajaran dan hikmah bahwa kita tidak bisa mencap seseorang hanya karena saat ini dia masih buruk. Sebab bisa saja Tuhan membalikkan hatinya. Karena Tuhan Maha Berkuasa membolak-balik ke hati manusia. Karena bagaimanapun semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Tuhan. Suka-suka Tuhan, kalau Tuhan ingin menolong hambanya yang selama ini sudah bergelimang dosa, karena kemaha kasih sayang Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, bisa Tuhan menyelamatkan dengan segala cara yang tidak terfikir oleh kita. Dan itu adalah salah satu contoh saja bahwa seburuk apapun manusia dalam pandangan makhluk, bahkan dalam kenyataannya memang buruk gitu, karena memang dia melakukan kesalahan, memang nyatanya memang buruk, dari segi kenyataan pun memang buruk sebenarnya kan. Tetapi kalau Tuhan ingin menolong dan menyelamatkan ciptaannya, tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan punya kuasa dan wewenang